Perkenalkan, nama saya Alfredo Aga Pasaribu, NPM 2282168. Saya dari Prodi Agroteknologi, kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan kedua, yaitu pembuatan larutan. Kompetensi dasar. Yang pertama, mampu membuat larutan dari padatan dan larutan yang pekat. Yang kedua, mampu menentukan konsentrasi larutan dengan beberapa satuan. 3. Mampu membuat larutan sesuai dengan prosedur dan cara pembuatannya. Tujuan dari praktikum ini adalah mengetahui dan memahami pembuatan larutan secara baik dan benar. Metode yang digunakan adalah penimbangan padatan dan pengenceran larutan. Dalam mempelajari kimia, tidak lepas dari yang namanya larutan. Larutan pada umumnya merupakan campuran yang homogen. Komponen yang terdapat dalam jumlah banyak disebut sebagai pelarut atau solvent, sedangkan komponen yang terdapat dalam jumlah kecil disebut zat terlarut atau solut. Konsentrasi secara umum dinyatakan dalam perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah total zat dalam larutan atau perbandingan jumlah zat terlarut dengan jumlah zat pelarut. Konsentrasi meliputi molaritas, molalitas, dan normalitas. Molaritas adalah jumlah mol solut dalam 1 liter larutan. Molalitas adalah jumlah mol solut per 100 gram pelarut. Normalitas adalah jumlah gram ekuivalen solut dalam 1 liter larutan. Pada percobaan ini, praktikan akan membuat larutan dari larutan pekat dengan pengenceran dan padatan murni. Larutan yang akan Anda buat harus bisa dinyatakan konsentrasinya dengan beberapa satuan. Apabila dari larutan yang lebih pekat, sesuaikan satuan konsentrasi larutan yang diketahui dengan satuan yang diinginkan. Jumlah zat terlarut sebelum dan sesudah pengenceran adalah sama, memenuhi persamaan V1M1 sama dengan V2M2. Keterangan: V1 sama dengan volume atau massa larutan sebelum dilarutkan. M1 sama dengan konsentrasi larutan sebelum diencerkan. V2 sama dengan volume atau massa larutan sebelum diencerkan, dan M2 adalah konsentrasi larutan sebelum diencerkan. Untuk menimbang suatu zat bahan kimia tertentu menggunakan rumus sebagai berikut. Gram sama dengan ml per 1000 kali M kali Bm per ekuivalen. ml sama dengan jumlah yang ingin dibuat, M sama dengan konsentrasi yang ingin dibuat, Bm sama dengan berat molekul, ekuivalen sama dengan ekuivalen. Alat yang digunakan pada percobaan ini yaitu seperangkat gelas kimia, neraca timbangan, kertas timbang, dan labu ukur 100 ml. Bahan yang digunakan adalah kristal NaOH, kristal Na2B4O7, H2SO4, HCl, dan Aquades. Prosedur kerja. Pertama, pembuatan larutan 100 ml larutan NaOH 0,25 ml. Menghitung jumlah NaOH yang diperlukan. Timbang Na2, lalu dilarutkan dengan 50 ml Aquades. Masukkan dalam labu takar 100 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan digocok hingga homogen. Yang kedua, pembuatan 100 ml larutan Na2B4O7 0,5 ml. Menghitung jumlah Na2B4O7 yang diperlukan. Timbang Na2B4O7, lalu dilarutkan dengan 50 ml Aquades. Panaskan di atas hot plate. Masukkan labu takar 100 ml. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan digocok menggunakan hingga homogen. Yang ketiga, pembuatan 50 ml larutan H2SO4 1 ml. Siapkan labu takar dan hitung volume
H2SO4 yang dibutuhkan. Isi labu ukur 50 ml dengan Aquades sampai kira-kira 3/4-nya. Ambil H2SO4 dengan pipet ukur. Masukkan dalam labu ukur. Pengambilan H2SO4 harus di lemari asam. Tambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan digojok hingga homogen. Yang keempat, pembuatan larutan HCl1N. Menghitung normalitas HCl murni. Menghitung volume HCl1N. Larutan dimasukkan ke labu ukur 100 ml yang telah berisi Aquades sekitar setengahnya. Ditambahkan Aquades hingga tanda batas. Larutan digojok hingga homogen. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang percobaan kedua. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.